Jadi tanggapan dari film tersebut ya, dan kita dapat ambil poinnya juga ya guys ya. Ada 3 ya, 4 ini 3 ya. Aku baru tahu ternyata. Ternyata kesimpulannya bukan cuma Rehan yang baik. Siapa? Kak Apis juga Kak baik. Apis. Oh, begitu lagi. Begitu sulit lupakan Apis. Lagi Apis baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Oke, saat ini kita bersama rekan kita Bella. Ngapa boncol lagi kau di sini? Iya, aku nih Tenang, kami beberapa minggu lalu buat konten berdua. Jadi selama aku tinggal di Eropa, jadi kalian berdua ya kontennya. Ya jadi guys, saya baru pulang dari Eropa ya, maklum lah pekerjaan profesor terlalu banyak. Eropa pelaju. Eropa lagi. Oke, hari ini bahas tentang apa ini si Bella? Hari ini kita mau, kan biasanya kita kayak ngasih edukasi hukum dari berita, dari kasus viral-viral. Kali ini kita mau ngasih yang beda, dimana kita kayak mau nganalisis film yang ada hubungannya sama hukum. Judulnya tuh Miracle in Cell Number 7, Kak. Sudah nonton belum? Yang Miracle in Cell Number 7. Nah, ngapa nak di number 7 ya? Judulnya. Oh iya. Sejak lu nonton filmnya? Tadi waktu aku pertama kali nontonin tentang Miracle in Cell versi Indonesia ini, jadi itu tuh kronologi. Oke, jadi aku ceritain dulu ya. Kronologinya Jadi di Miracle in Cell Number 7 itu kan diceritai ada seorang bapak yang bernama Dodo Lozang. Dodo ya. Dodo. Dodo. Iya kan waktu film gimana? Ada jangan ketawa gitu. Kapan? Kan ada dong ada aku. Coba. Dia harus ada ininya sama anaknya. Jadi Pak Dodo itu seorang penyandang disabilitas yang juga merupakan seorang penjual balon keliling. Gambar apa balonnya? Balon keliling. Gambar apa yang kemarin di film itu? Nonton dari awal ya. Nonton dari awal. Jadi Pak Dodo itu dituduh telah memperkosa dan membunuh seorang anak kecil yang bernama Melati Wibisono. Nah, anak kecil tersebut merupakan anak tunggal dari pejabat penting yang memiliki kekuasaan. Gubernur ya? Oh, Pejabat pokoknya. Pejabat ya. Jadi Pak Dodo ini harus mendekam di penjara atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Dodo yang mendekam di penjara itu harus meninggalkan anak sematawayangnya yang masih kecil yang bernama Ika. Karena panjangnya? Ika Kartika Rojak. Jadi itu meninggalkan anak sematawayang Ika itu di rumah sendirian, Nah, karena Dodo berkelakuan sangat baik selama tinggal di sel nomor 7 itu. Nah, jadi itu number 7 itu karena sel itu number 7. Kamarnya. Nah, jadi rekan sama napi yang tinggal bersama itu kemudian bahu membahu atau menyeludupkan Ika ke dalam sel. Nah, untuk mempertemukan Ika dan ayahnya. Nah, perjalanan Ika, Dodo dan rekan Dodo sama napi di sel nomor 7 itu mengubah hidup Ika selamanya. Jadi kayak mana Bella ini secara analisis Pak Dodo itu sebagai penyandang disabilitas dapat dipidana itu. Jadi kan kalau misal di film itu kan ini nggak dijelasin ya hukumannya si Dodo itu gimana kan, tapi dijelasin, diomongin kalau di awal kalau misalnya
itu tuh bakal dihukum mati si Dodo ini karena 340. Kalau 340 kan kalau yang di KUHP yang Karena pembunuhan itu berencana ya. pembunuhan berencana. Tapi kalau misalnya itu tuh nggak dikasih tahu itu tuh kenanya tuh delik apa kan si Dodo ini. Tapi dia tuh nggak dikasih tahu juga itu tuh jenis hukuman matinya tuh apa. Tapi kalau aku baca di subtitlenya itu get hanged, berarti digantung kan. Kalau misalnya di Indonesia tuh kan hukuman matinya tuh hukum Tembak. nah itu tuh hukuman pelaksanaan hukuman mati berupa hukum tembak itu tuh diatur dalam penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Nah, Kak, kan tadi sudah diomongin kan kalau misalnya Bapak Dodo Rozak itu kan dia penyandang disabilitas kan. Nah, bisa nggak sebenarnya penyandang disabilitas itu dipidana? Kakak kan pengamat peristiwa hukum pidana kan, pengacara kan. Nah, bisa nggak kira-kira kalau misalnya yang penyandang disabilitas itu dipidana? Terdapat dua alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Jadi alasan pembenar itu adalah alasan yang penghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana ya. Jadi dalam alasan itu pembenar dapat dilihat sisi perbuatannya secara objektif. Nah, alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP itu pasal 48, pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa ya, atau pasal 50 tentang peraturan perundang-undang tentang perintah jabatan kayak gitu. Jadi alasan pemaaf itu ialah alasannya menghapus kesalahan ya dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya itu tetap melawan hukum ya. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP pasal 44 kalau nggak salah ya, tidak mampu bertanggung jawab kayak gitu. Pasal 49 ayat 2 pembela paksa lampau, pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah kayak gitu kurang lebih ya. Nah, dan dalam pasal 44 kan dijelaskan juga Kak Agungnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tadi itu dijelaskan. Nah, satu itu barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pembunuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana. Nah, itu kan si Pak Dodo itu kan Termasuk ya. Nah, itu jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, jadi kalau di film itu kan langsung ditahan, langsung dieksekusi kan. Jadi orang-orang istilahnya dia pertumbuhan jiwanya itu sakit, yang kayak Bapak Dodo tadi kan dia keterbelakangan mental itu tuh nggak bisa langsung istilahnya dia dihukum atau dia bisa langsung lepas pertanggungjawaban pidana, tapi dia tuh penentuannya itu dilihat secara psikiatrik kan, secara kejiwaan bisa nggak sih dia nih dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh dirinya sendiri, oleh yang bersangkutan kan. Jadi yang bersangkutan kan dinilai dulu terganggu nggak jiwanya. Jadi diperlukan seorang ahli psikiatri untuk diminta kesaksiannya. Nah, keterangan seorang ahli psikiatri ini berupa lisan dan surat, di mana surat yang dimaksud itu adalah Visum et Repertum Psychiatricum atau VERP. Itu tuh diperlukan sebagai salah satu pertimbangan untuk hakim untuk melihat terkait kondisi kejiwaan dari terdakwa kan, dan melihat kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Jadi nggak bisa langsung lepas atau dia langsung dipidana ya kayak di film itu. Nah, dalam pembuatan VERP ini tugas dokter tuh mengupayakan pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan bagaimana kemampuan tanggung jawab dari tersangka atau terdakwa itu. Nah, kita lihat sendiri ya di film itu ya, pemberlakuan hukum pidana terhadap Dodo Rozak itu tuh gimana Kak? Jadi pemberlakuan hukum pidana terhadap Dodo Rozak sebagai terpidana ya, yang merupakan penyandang disabilitas dalam film Miracle in Cell Number 7. Pertama, Dodo Rozak diinterogasi ya
dengan keadaan terpaksa atau menggunakan kekerasan. Nah, yang kedua mana? Benar. Tidak ada pemeriksaan, ya, kondisi kejiwaan Rojak yang dilakukan oleh dokter selaku tim medis untuk mengetahui kondisi kejiwaannya si Dodo Rojak itu. Ya kayak yang tadi aku jelasin kan harus ada yang visum et repertum psikiatrikum itu tuh nggak ada, tiba-tiba langsung kayak ditangkep, diinterogasi pakai kekerasan dan lain-lain. Sampai dia tuh masuk lapas itu. Poin yang ketiga, ya, pada saat rekonstruksi perkara pemerkosaan pembunuhan terhadap Melati yang anaknya seorang pejabat tadi, Dodo Rojak itu dipaksa penyidik untuk meragakan aksi-aksi yang tidak pernah dilakukan oleh si Dodo itu di tempat kejadian perkara pada saat Melati ditemukan meninggal dunia, untuk memberikan keterangan palsu atau pernyataan palsu kepada penyidik agar Dodo terlihat bersalah. Nah, poin keempat, Dodo Rojak itu tidak didampingi oleh pengacara hukum, ya, selama menjadi terduga pemerkosaan korban Melati tadi. Nah, jadi pengacara Dodo Rojak ini tidak memberikan pembelaan secara pendampingan, ya, secara pendampingan. Jadi memang justru mengancam Dodo untuk mengakui hal-hal yang tidak dia perbuat kayak gitu. Jadi pengacara itu sudah melanggar kode etik, ya, kalau menurut saya, ya. Karena tidak bekerja sesuai profesi dia untuk membela kliennya kayak gitu, ya. Tidak ada pembelaan sama sekali dari pengacaranya kayak gitu. Nah, itu beberapa ketidaksesuaian secara Ya, terdapat di film itu kan terdapat ketidaksesuaian antara scene hukum dalam film Miracle in Cell 67 itu dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai kenyataan, Ya. sudah sesuai. Satu, di salah satu scene itu toga yang digunakan majelis hakim itu berwarna hijau, yang dimana toga berwarna hijau itu digunakan dalam peradilan agama, bukan peradilan pidana. Nah, kedua, peninjauan kembali itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak keputusan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, tapi di film itu dilaksanakan Beberapa tahun kemudian. iya, selang itu beberapa tahun. Dari si siapa? Anak itu Ika itu kecil sampai Ika tuh dewasa. sudah jadi pengacara. Jadi pengacara. Terus terus ketidaksesuaian ini memang disengaja oleh Hanung Bramantyo selaku sutradara film ini, sebab ia dan tim menghindari kontroversi apabila hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar dipakai dalam film. Nah, jadi hal ini pun telah disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapat dari penasihat hukum yang dilibatkan dalam penggarapan film ini. Jadi apabila ada ketidaksesuaian itu merupakan sebuah kesengajaan. Sengaja. Nah, Hanung pun memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara. Pendapat saya ini sangat beralasan karena teman-teman tahulah saya pernah ada di pengadilan karena sebuah film. Makanya pada saat penonton bertanya hukum Indonesia nggak kayak gini, hakimnya nggak kayak gini, ya emang sengaja dilakukan karena sekali sangat akurat akan berbahaya bagi entitas kita. Jadi itu sengaja ya guys, bukan karena tidak tahu tentang peradilan di Indonesia. Dan udah konsultasi juga sama orang yang ngerti hukum. Jadi tanggapan tadi ada 3 ya guys, ya. Pertama, sebuah film yang mencerminkan pernyataan hukum tumpul di atas tajam ke bawah, di mana orang memiliki uang, memiliki kekuasaan dapat membeli hukum untuk menindas yang lemah. Kayak si dia pejabat itu ya, ayahnya si Melati itu tuh dia mau berusaha keras supaya si Dodo ini walaupun sebenarnya nggak salah, tapi Dia tahu Dodo tidak salah. tapi karena anak itu meninggal secara tragis itu pokoknya mau gimana pun ini orang tuh harus dihukum seberat-beratnya dan proses itu dipercepat. Kau tahu Bapak Melati itu kalau Dodo tidak bersalah? Kan dijelas sama Pak Hendro itu. Iya. Oh, Dijelas sama Pak Hendro. oh, terus percaya nggak Bapak itu? Lanjut lah. Lanjut lah ya, silahkan. Yang poin kedua ya guys, ya, dalam sistem hukum yang tidak berkeadilan sampai membuat Ika yang awalnya ingin jadi Itu mengubah cita-citanya untuk menjadi pengacara, memulihkan nama baik, ya. Ayahnya dihukum untuk perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Dan yang ketiga, masing-masing kasih rating ke film ini. Kakak berapa Oke. Kak? Dari 1 sampai 10 rating film ini? Aku. Tadi berapa kasih rating tadi? Berapa?
Nyala. Kalau aku 7 dari 10. Saya 3. Nah, why? Kenapa? Why? Terus tapok lagi. Karena lagi Kenapa ini nilai Profesor memberikan nilai 3 ya. Bagi saya film ini ya biasa aja. Ya aku biasanya. Biasa itu ya kita dibuat ketawa, tiba-tiba dibuat nangis. Nah itu apa ya? Itu lah menarik enggak sih? Bagaimana dengan perasaan Anda ketika Anda itu ketawa bisa nangis? Yang penting kan sudah Iya. Jadi itu aja ya, mungkin jelas tentang pandangan kita terhadap film ini. Ya sudah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada saran masukan silakan saja DM ke IG Pengacara Channel. Mungkin itu saja kita dari tim Pengacara Channel Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.